amma sami'tallaha yaqulu, bukankah kamu pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Neraka jahanam yang memiliki jurang yang dalam, apabila kemudian penduduknya dilemparkan dari pinggir jahanam, dia jatuh melambung-lambung di udara sampai makan waktu 70 tahun belum sampai menuju dasarnya. Maka ini disediakan untuk orang-orang yang berbuat curang. Yaitu orang-orang yang apabila dia meminta takaran timbangannya, ia meminta dilebihkan atau meminta sempurna, tapi tatkala kemudian dia menimbang untuk orang lain, ia mengurangi timbangannya. Ini yang disebut dengan al-mutaffifin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di tafsir surat Al-Mutaffifin, tafsir suratul Mutaffifin. Tafsir suratul Mutaffifin, tafsir surat Al-Mutaffifin wahiyya madaniyah. Ini adalah surat madaniyah, berarti surat yang diturunkan tatkala Rasulullah di Madinah. Wailul lil mutaffifina alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhshirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wailun, maka celaka, wailun celaka, li untuk al-mutaffifina, orang-orang yang curang, celaka untuk orang-orang yang curang. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza, apabila iktalu, ia menerima takaran timbangan, alan nasi, itu kepada manusia, yastawfun, mereka minta dipenuhi. Wa idza, dan apabila kalu, mereka itu menakar atau menimbang, hum, untuk manusia lainnya, wazanu, atau mereka menimbang, unuhum, kepada mereka manusia lainnya, yuhsiruna, mereka kemudian mengurangi. Ala, tidaklah, yadunnu, dia menyangka atau yakin, ulaika, mereka itu, annahum, sungguhnya mereka itu, mab'usun, yaitu dibangkitkan, liyaumin, pada hari yang azim, yang besar, yauma, pada hari yakumu, akan berdiri siapa, nasu, manusia,
birabbil alamin, di hadapan Allah yang merajai atau yang memiliki alam semesta. Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kalau seandainya kita artikan jadi menurut bahasa Indonesia, celaka orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, maka mereka minta dipenuhi takaran itu. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kemudian menguranginya. Apakah atau tidakkah mereka itu yakin bahwasanya mereka itu kelak akan dibangkitkan, yaitu menuju hari yang besar, hari tatkala manusia berkumpul di hadapan Allah, kemudian berdiri di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala yang merajai alam semesta. Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan kita lihat tafsirnya. Qala Nasai, berkata Nasai, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, Ahbarona telah memberitahu kepada kami Muhammad bin Aqil. Zada telah menambahkan, yaitu Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Bishrih. Qala, mereka berdua berkata, hadasana telah menyebutkan kepada kami Ali bin Husain, yaitu Ibnu Waqid. Hadasani telah menyebutkan kepadaku bapakku dari Yazid, dia adalah Ibnu Abi Syaid An-Nahwi, Maula Quraisy, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, berarti dari Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, lama qaddima Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Madinata, kanu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Dulu tatkala Rasulullah setelah hijrah dari Mekah begitu sampai di Madinah, lantas mereka, yaitu penduduk kota Madinah, mereka terbiasa berbuat curang atau berbuat yaitu perbuatan yang jelek dalam permasalahan takaran atau timbangan. Dulu sebelum Rasulullah hijrah menuju Madinah, orang-orang Madinah itu terbiasa mereka berbuat curang atau kemudian mereka yaitu biasa mengurangi timbangan. Oleh karena itulah, fa'anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wailul lil mutaffifin. Oleh karena itulah Allah menurunkan firman-Nya, wailul, celaka, lil mutaffifin, untuk orang-orang yang curang dalam perkara permasalahan timbangan. Ini kalau menurut jalur dari Ibnu Abbas. Maka setelah kemudian turun firman Allah ayat itu, wahasinu, maka penduduk kota Madinah berbuat bagus atau membaguskan. Kaila, itu timbangan. Ba'da dalik, setelah turun firman Allah ayat itu. Setelah turun firman ayat itu, maka seluruh kota Madinah, penduduknya itu kemudian memperbaiki. Yang dulunya biasa mengurangi timbangan, yang dulunya sering berbuat curang terhadap permasalahan itu, lantas begitu turun ayat itu, penduduk kota Madinah kemudian memperbaikinya. Makanya turun firman Allah, wailul lil mutaffifin. Padahal kalau kita melihat kajian di kitab ilmu taubat itu kan ada dosa yang kaitannya dengan manusia. Kalau menurut hemat kami ini yang lebih sulit. Kalau kemudian kita melihat jawaban dari seorang Bin Bas, kan ada ulama namanya Bin Bas, dia pernah ditanya bagaimana caranya bertobat dari dulu tatkala dia di zaman dulu sering berbuat curang dalam permasalahan timbangan atau takaran. Bin Bas itu pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana caranya bertobat di masa dulu yang pernah aku sering kemudian berbuat curang dalam permasalahan takaran ataupun timbangan? Terus dijawab nang Bin Bas, nang Syekh Bin Bas kemudian dijawab, fa'alaihi at-taubah ilallah, maka untuknya wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian beliau menyebutkan wa alaihi raddu ziyadah illa sahibiha, dan dia wajib pula mengembalikan harta benda
yang merupakan tambahan dari kecurangannya itu kepada pemiliknya. Kan angel. Sampai anda dipakul nang pasar pagi. Misal contoh naudzubillah, sing dilomboni bisa kayak rening-rening dari permasalahan timbangan. Kita disuruh untuk mengembalikan kepada orang yang kita curangi itu. Bayangkan kalau jumlahnya ada 100. Bayangkan kalau jumlahnya ada 200. Bayangkan kalau seandainya jumlahnya lebih dari itu. Rekon ngembalik nah kemudian harta benda itu. Ikan sing angel. Kalau antum suatu saat berbuat dosa yang kaitannya itu dengan Allah saja, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, kepenak, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, selesai. Tapi kalau ini berkaitan dengan masalah makhluk sesama makhluk, maka cara tobatnya adalah meminta ampunan kepada Allah. Yang kedua diantaranya adalah kita disuruh untuk mengembalikan harta benda yang kita peroleh dari hasil kecurangan itu. Seperti itu. Nah, sih kan mesti membawon. Hati-hati kan yang nimbang berarti ya. Iya ya. Iya, giliran nimbang dewek dilebih. Nah, kan ini ya, cara bahasanya kan ini ya. Al-mutaffifin adalah nek nggo nimbang nggo dewek jaluke luwi, giliran nimbang gobong dia dikurangi. Kan iku nek al-mutaffifin, kalimatnya alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Ketika dia meminta takaran timbangan dari orang lain, dia minta dipenuhi, bahkan minta tambahan. Tapi tatkala dia menimbang untuk orang lain, malah justru kemudian dikurangi. Itu jenengane al-mutaffifin. Naudzubillah ya. Orang seperti ini kenapa disinggung dalam Al-Quran? Karena permasalahannya hal seperti itu saja dia masih melanggar, bagaimana kemudian mau mengeluarkan zakat? Itu ya zakat, kemudian nimbang dari kurang. Jadi maksudnya itu seperti itu. Lantas kata beliau yaitu bin Bas, setelah itu kemudian engkana ya'rifu, jika kemudian dia mengetahui orang-orang yang dicurangi itu, kembalikan ke pemiliknya itu dengan ngomong. Contoh nyun sewu mbak, ben pernah jenengan gitu ku beras nang omahku. Nah terus nanya untuk timbang sampai untuk 5 kilo nanya untuk kurangi seon atau rong on. Kita balik nasi rong on wis kayaknya wis ana ping 10, berarti 2 on kali 10 balik nah. Selesai. Kita cara tobatnya. Jika kita mengetahui orangnya, itu satu. Bayangkan kalau ada 10, bayangkan kalau lebih banyak. Padahal yang namanya dosa berkaitan dengan masalah makhluk ini oleh Allah tidak akan dibiarkan. Sampai membawa pahala banyak, sampai membawa pahala puasa banyak. Kalau kedoliman ini masih ada, kelak oleh Allah sampai tidak akan dibiarkan masuk ke dalam surga sebelum ini selesai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulanya dulu pernah disinggung anak istilah muflis, orang yang bangkrut. Naudzubillah ya. Lantas setelah itu wa ingkana maya'rifuhu, jika kemudian dia tidak mengetahui orang yang dicurangi, jika dia tidak mengetahui rumahnya orang mana yang dicurangi itu, maka dia wajib yatasaddaqu biziyadah, hendaklah dia menginfakkan atau menyedekahkan harta benda hasil dari kecurangan itu semuanya, diinfakkan di jalan Allah. Cara bertobat nek menurut bin Bas bagi siapa saja yang pernah melakukan kecurangan dalam permasalahan timbangan ataupun takaran. Dalilnya pedagang ya. Ya, pedagang ambil dalilnya wong bawon ngambil sing dibawoni ya. Ya Bu. Iya. Karena hari ini seperti itu, kadang-kadang nyepelekna gedene seon, nggak boleh seperti itu. Seon kalau kali 20 berapa orang yang dirugikan, kita disuruh untuk mengembalikan. Itu seperti itu maksudnya. Nah sementara kalau ini menurut Syekh yang lain, kalau tadi kan menurut bin Bas ya, kalau menurut Syekh Utsaimin, kalau menurut beliau Syekh Utsaimin, tadi kan menurut bin Bas cara bertobatnya seperti itu. Kalau menurut Syekh Utsaimin, tatkala dia menjelaskan terhadap permasalahan itu, syurutu taubah, syarat-syarat tobat diantaranya adalah al-ikhlas, satu ikhlas. Artinya ikhlas memang tidak ada dorongan, paksaan dari faktor-faktor yang lain, kecuali memang murni dia kemudian ingin bertobat kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, yaitu an-nadhamu ala ma fi'lin
minal ma'siyati. Dia yang kedua adalah menyesal dengan penyesalan yang dalam terhadap perbuatan yang ia lakukan. Kalau seandainya berkaitan dengan masalah timbangan, ia menyesal sekali terhadap permasalahan itu. Yang ketiga adalah yaqlanga anil dzambi alladzi huwa fi. Dia tinggalkan semenjak dia bertobat perbuatan itu selama-lamanya. Kemudian al-ghazmu alayyamuda abada. Kemudian yang berikutnya tidak akan kembali selama-lamanya kepada perbuatan itu. Jika ini berkaitan dengan masalah yaitu kedustaan, kecurangan, atau bahkan wujud dari pengkhianatan terhadap permasalahan halal yang amanah. Tatkala beliau menjelaskan masalah hal itu, dia kemudian menjelaskan di antara syarat tadi kalau sudah dipenuhi, jika ada perbuatan dosa yang berkaitan dengan masalah ingkanal ghis, yaitu jika ada kecurangan, atau kemudian juga wal kadzib, kebohongan, sampai berdusta, sampai berbuat curang, atau kemudian khiyanatul amanah, atau berkhianat terhadap masalah amanah, atau kemudian kita terkait masalah pengkhianatan kepada segala sesuatu yang memang diamanahkan kepada kita. Maka cara bertobatnya adalah kita disuruh untuk mengembalikan harta benda dari hasil sesuatu yang haram itu kepada pemiliknya. Berarti kalau beliau Syekh Utsaimin menjelaskan ditanya satu hal tapi menjawab secara keseluruhan. Berarti segala bentuk kecurangan, segala bentuk kedustaan, segala bentuk dari segala sesuatu pelecehan terhadap permasalahan amanah atau pelanggaran terhadap sesuatu yang amanah, kita kemudian menghasilkan dari kecurangan-kecurangan itu sesuatu yang haram, maka kita disuruh untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Sama seperti tadi, tapi lebih komplit, tidak mengarah kepada hanya sekedar berbuat curang terhadap permasalahan timbangan. Sampai pernah menipu, misal menjual HP, berarti jenengan nggak cukup balik nah. Jadi maksudnya. Maka kita disuruh untuk mengembalikan kepada orang yang kita zalimi. Jika kemudian kita tidak menemukan orangnya, maka disuruh untuk yaitu disuruh menyedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sing lu yapet ngene ngomong lu, ngene ngomong mong wonge. Mas, di ceritanya nyong mengenai jadi pangapura Mas. Nyong ben sampean kan menantuku HP aku. Kayak janjane HP-ne kayak ketonen nang jabane merek Samsung ning janjane mesinnya wis tak ganti nang Cina ya, misal seperti itu loh. Nah, kik janjane wis tak ganti Cina. Kayak janjane gitu paling-paling payu 100 Mas. Tapi nang sampean dituku 400. Jadi nyong sikim balik nang sampean 300 selesai. Jika itu ada orangnya. Kalau tidak, kita disuruh untuk menyedekahkan di jalan Allah. Karena kita tahu suatu saat nanti semuanya hal yang berkaitan dengan masalah itu kelak akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulanya nanti ada kalimat hari tatkala manusia berhadapan dengan Allah. Itu maksudnya. Dan berikutnya, kalimat wailul lil mutaffifin. Di situ kan ada kalimat wail. Nah, orang kan ada kalimat wailun. Kalau antum lihat di dalam Al-Qur'an, itu kan banyak kalimat yang menggunakan kalimat wailun. Contohnya nek nang surat Al-Maun. Wawailun. Kan ya? Wawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang sholat. Kalau dalam surat Al-Baqarah juga ada wawailul lil ladzina yaktubuna. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Nah, kalimat wail kalau itu digunakan itu adalah kalimat azab, kalimat yang menunjukkan azab. Kalimat yang menunjukkan azab atau menunjukkan wadin adalah lembah atau jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Berarti ini kalimat well itu adalah kalimat yang menunjukkan azab sekaligus menunjukkan jurang atau menunjukkan yaitu sesuatu yang dalam yang berada di dalam jahanam. Berarti kalau saja kita artikan seperti itu, wailun atau mungkin wailun lembah yang dalam di dalam neraka jahanam untuk orang-orang yang berbuat curang. Itu maksudnya. Sehingga kalau seandainya kemudian kita terjemahkan dengan kalimat penafsiran yang seperti itu bisa, karena memang ada ulama yang menerjemahkan kalimat wail
Itu maksudnya adalah lembah wadun min jahanam atau wadun fi jahanam. Itu lembah atau jurang yang berada di dalam neraka jahanam. Kedalamannya dulu pernah disinggung. Berapa dalamnya jurang itu? Dalamnya adalah kalau suatu saat ada penduduk neraka dari pinggir neraka, lantas kemudian dilemparkan untuk menuju jurang itu, maka sampai makan waktu 70 tahun belum sampai menuju ke dasarnya. Umpamanya penduduk neraka tiba melambung-lambung di udara, maka sampai waktu 70 tahun belum sampai menuju dasarnya. Berarti kedalamannya berapa? Cukup apa ya? 70 tahun tiba tekan coba. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah. Dan berikutnya, waqala Ibnu Abi Hatim. Sekarang menurut Ibnu Abi Hatim, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ja'far bin Nadhr bin Hamad. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Muhammad bin Ubaid dari A'mas, dari Amru bin Murrah, dari Abdullah bin Haris, dari Hilal bin Tolak. Dari Hilal bin Tolak bahwasanya Hilal bin Tolak berkata, bainana ana asyir ma'a Bani Umar fakultu. Kata Hilal bin Tolak, dia berkata yaitu Hilal bin Tolak, aku pernah berjalan bersama Ibnu Umar. Kata Hilal bin Tolak, ya aku pernah kemudian berjalan bersama Ibnu Umar. Lantas tatkala kemudian aku berjalan bersama Ibnu Umar, fakultu, kemudian aku berkata kepada beliau, yaitu Ibnu Umar, man ahsanun nas hay'ah wa awfahu kaila. Wahai Ibnu Umar, siapakah orang yang paling bagus, yaitu akhlaknya atau kemudian tabiatnya? Itu siapa pula yang paling bagus, yaitu paling bagus, yaitu paling sempurna timbangannya. Ahlu Makkah wa ahlu Madinah. Apakah penduduk kota Madinah atau penduduk kota Mekah? Hilal bin Tolak bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, siapakah manusia yang paling bagus? Dan siapakah yang paling bagus timbangannya atau paling sempurna timbangannya? Apakah penduduk Madinah, apakah penduduk Mekah? Kata Tolak, yaitu kata Hilal bin Tolak, bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar kan anaknya Umar bin Khattab. Kemudian qala menjawab Ibnu Umar, jawaban beliau, hakul lahum. Seharusnya bagi mereka, baik penduduk kota Madinah, penduduk kota Mekah, harusnya menunaikan hak-haknya. Ditakoni penduduk Mekah, kami penduduk Madinah, mereka menjawab, bagi mereka semuanya harus menunaikan hak-haknya. Ini menunjukkan seakan-akan antara penduduk Madinah dan penduduk Mekah bagi dia sama-sama mulia selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berkata seharusnya setiap penduduk kota Madinah ataupun kota Mekah menunaikan hak-hak mereka. Amma sami'tallaha yaqulu, bukankah kamu pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Neraka jahanam yang memiliki jurang yang dalam. Apabila kemudian penduduknya dilemparkan dari pinggir jahanam, dia jatuh melambung-lambung di udara sampai makan waktu 70 tahun belum sampai menuju dasarnya. Maka ini disediakan untuk orang-orang yang berbuat curang. Yaitu orang-orang yang apabila dia meminta takaran timbangannya, ia meminta dilebihkan atau meminta sempurna. Tapi tatkala kemudian dia menimbang untuk orang lain, ia mengurangi timbangannya. Ini yang disebut dengan al-mutaffifin. Naudzubillah ya. Katanya apik al-mutaffifin jumlahnya artinya elek ya. Al-mutaffifin. Maksudnya seperti itu. Ini kalau menurut jalur Ibnu Abi Hatim.